terhambat akibat kerumunan warga itu. Sementara itu, Angie berusaha memasang kamera mini di dekat tombol pin pintu brankas itu. Di sisi lain, petugas keamanan yang telah lolos dari kerumunan warga mulai memasuki gedung kantor, dan mereka mulai masuk ke setiap ruangan yang ada di sana. Tepat sesaat sebelum petugas keamanan masuk, Angie berhasil memasang kameranya dan mereka berdua langsung bersembunyi di atas plafon. Lalu terlihat Marcus yang menemui David, dan David Englander meminta Marcus untuk membereskan masalah Nick itu. Adegan kembali ke petugas keamanan yang memasuki brankas. Dan saat dia memasukkan pinnya, Angie berhasil merekamnya dan pin itu dicatat oleh Joy. Saat dirasa semuanya normal dan tidak ada masalah, petugas keamanan keluar dari sana sembari melaporkannya kepada Marcus. Marcus lalu mendatangi Mercer dan memberinya waktu setidaknya 15 menit untuk mengeluarkan Cassidy dari luar sebelum dia mengirim tim penyergap. Sementara itu, Mike terlihat sedang menuju ke tempat Nick. Kembali ke Joy dan Angie. Setelah dirasa aman, mereka berdua kembali menjalankan aksinya. Kemudian Nick terlihat mengatakan kepada Mercer bahwa berlian itu masih dipegang oleh Englander dan Nick tidak pernah mencurinya. Englander telah mengalami kerugian di perusahaannya sebesar $50 juta dan dia merekayasa pencurian berlian itu. Setelah Nick ditahan, Englander setidaknya menerima klaim sebesar $40 juta atas pencurian berlian tersebut. Nick juga mengatakan bahwa ada polisi yang terlibat di kasus Englander ini. Tetapi sayangnya, semua orang tidak percaya dengan perkataan Nick itu. Mike kemudian terlihat sudah sampai di depan hotel. Dia kemudian langsung menuju ke tempat Marcus untuk mendapatkan berkas sel milik Nick. Dan Mike membawa berkas itu pergi dari sana. Lalu terlihat Angie dan Joy bersiap untuk membobol brankas itu. Angie lalu terlihat mengganti pakaiannya sambil dibantu Joy. Dan gue yakin, semua cowok pasti menyukai yang satu ini. Kembali ke Mercer, dia menghubungi Marcus dan mengatakan semua yang dikatakan Nick. Mercer juga mendapatkan info bahwa informasi Nick saat ini dipegang oleh badan internal. Marcus tampak terganggu dengan perkataan dari Mercer itu. Marcus kemudian mulai mengirim tim penyergap. Di dalam gedung, Angie terlihat sudah siap dengan semua peralatannya untuk masuk ke dalam brankas melalui saluran udara. Sementara Mike terlihat membaca berkas sel Nick dan dia terlihat mengambil salah satu halamannya. Mike kemudian datang ke ruangan Nick, tetapi Mercer melarangnya untuk mendekati Nick. Lalu datanglah si valet yang membawakan makanan untuk Nick. Angie kemudian terlihat mulai memasuki saluran udara. Dan singkat cerita, Angie akhirnya sampai di pintu brankas dari dalam. Angie kemudian memulai aksinya dengan bersiap memotong kabel sistem keamanan di sana. Kembali ke Nick, Mercer memintanya untuk masuk ke dalam ruangan karena sebentar lagi tim penyergap akan datang, tetapi Nick meminta waktu sedikit lagi kepada Mercer. Jack lalu menemukan skema bom di berkas sel milik Nick yang dibawakan oleh Mike dan memberitahukannya kepada Mercer. Nick kemudian menghubungi Angie dan memintanya memotong kabel yang berwarna merah. Dan singkat cerita, Angie berhasil menjalankan tugasnya. Nick kemudian meminta Angie untuk menyentuhkan kabelnya ke prosesor. Dan Angie pun melakukannya. Listrik kemudian memercik dan menyengat Angie hingga menyebabkannya terjatuh. Joy yang panik lalu segera membuka pintu brankas itu dengan pin yang sudah dia ketahui. Saat Joy masuk, beruntungnya Angie selamat dari kejadian itu.
Mereka lalu mulai membuka pintu berangkas itu ala teknik heist profesional. Dan mereka berhasil membuka pintu berangkas itu. Di sisi lain, karena Nick membandel dan tidak mau masuk, Mercer akhirnya menyusulnya keluar jendela. Joe dan Angie lalu mulai menggeledah berangkas itu, tapi mereka tidak menemukan yang mereka cari, yaitu berlian milik David Englander. Joe lalu melaporkan hal itu kepada Nick yang tepat berada di samping Mercer, dan Mercer juga mendengar percakapan mereka. Nick mengatakan kepada Mercer bahwa saat ini mereka sedang mencoba untuk mencuri berliannya, tetapi untuk yang pertama kalinya. Nick lalu memberitahu Joy bahwa dia tahu hal yang harus dia lakukan, dan Joy mengerti akan perintah itu. Tiba-tiba, alarm kantor itu berbunyi. Marcus kemudian memerintahkan para polisi untuk mengepung kantor itu. Petugas keamanan kantor dan Englander lalu memasuki berangkas itu, dan mereka mendapati bahwa tempat itu sudah dibobol. Englander lalu memerintahkan petugas keamanan kantor untuk melarang para polisi masuk. Englander lalu terlihat membuka sebuah ruang rahasia, dan ternyata dia menyimpan berliannya di tempat itu. Benar apa kata Nick bahwa berliannya tidak hilang. Kembali ke hotel tempat Nick, Mercer lalu kembali ke dalam ruangan dan menelpon badan internal. Mike lalu memberikan sebuah berkas kepada Jack di ruangan Nick. Tanpa diduga, itu hanyalah pengalihan. Mike lalu menarik Jack keluar, dan dia masuk ke dalam sendirian dan mengunci pintu kamar itu. Mike lalu membujuk Nick untuk masuk ke dalam. Jack kemudian melaporkan kejadian itu kepada Marcus dan juga Mercer. Tim penyergap lalu sudah siap untuk menyergap mereka berdua. Dan saat tim penyergap tiba, Nick lalu berparkur dan masuk kembali ke dalam hotel melalui jendela. Sementara itu, Mike berlari keluar dari kamar itu saat Jack membuka pintunya dengan lengah. Mercer kemudian mengejarnya. Seluruh hotel lalu diamankan dan Nick terkepung. Sementara itu, Englander masuk ke ruangannya. Joe dan Angie telah berada di tempat itu lebih dulu, yang membuat Englander terkejut. Joe lalu menodongkan pistol kepada Englander dan merebut paksa berliannya. Setelah berliannya didapat, Joe meminta Englander memborgol dirinya sendiri di ruangan itu, dan setelah itu, Joe dan Angie pergi dari sana. Joe dan Angie lalu terlihat memberikan tas berisi berlian itu kepada si valet hotel, dan terlihat valet itu mengambil berliannya. Siapakah valet itu? Seperti biasa akan terjawab di akhir film. Sungguh plot twist yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Englander lalu menelpon Marcus dan mengatakan bahwa berliannya diambil Joe dan Angie. Dan inilah biang keladi dari masalahnya, yaitu si polisi korup alias si Steve Haynes alias si Marcus. Bagi yang bermain GTA 5, pasti tahu siapa itu Steve Haynes. Udahlah, kita lanjut saja. Marcus lalu memerintahkan tim penyergap untuk membunuh Cassidy bersaudara dengan alasan bahwa mereka membawa bom. Badan internal lalu kembali menelpon Mercer dan mengatakan bahwa ada dua polisi yang terlibat dalam kasus pencurian berlian milik Englander, yaitu Mike Ackerman dan Dante Marcus. Nick lalu terlihat berusaha berlari dari kejaran pasukan penyergap, dan dia bertemu dengan si valet yang memberinya sebuah jaket, dan si valet menyuruhnya lari. Si valet lalu menunjukkan arah yang salah kepada pasukan penyergap. Sementara itu, Joe dan Angie berhasil tertangkap oleh Marcus. Nick kemudian mengelabui petugas dengan menyelinap ke setiap kamar dan keluar lewat jendela. Nick lalu naik ke atas gedung. Lalu terlihat Joe dipukul habis-habisan oleh Marcus dan memintanya untuk menyerahkan berliannya. Tapi Joe tidak gentar akan siksaan dari Marcus itu. Mercer lalu memerintahkan kepada Marcus agar pasukan penyergap ditarik. Pasukan penyergap lalu mengepung Nick dan Mercer menghalanginya. Lalu datanglah Marcus dan meminta pasukannya untuk mengamankan Mercer, dan dia juga meminta pasukannya untuk mundur. Sementara si Marcus ini akan mengurusi Nick. Setelah semua pasukan itu pergi, datanglah David Englander dengan Joy. Mereka berdua lalu memaksa Nick menyerahkan berliannya, dan jika tidak, Joy akan dijatuhkan ke bawah dari atas gedung itu. Demi keselamatan Joy, Nick kemudian memberikan berliannya dengan terpaksa kepada Englander. Englander kemudian mengolok-olok Nick
Dan setelahnya, dia pergi dari atap gedung itu sambil membawa berliannya. Sementara itu, Marcus yang ingkar janji bersiap untuk menjatuhkan Joy. Di sisi lain, Mercer telah sampai di bawah dengan menodongkan pistol ke arah petugas. Setelah petugas itu keluar lift, Mercer kembali ke atas. Sementara di atas, Mike menembak Marcus hingga dia terluka. Dan Joy berhasil selamat, tapi sayangnya Mike harus tertembak di dadanya. Nick kemudian menghampirinya. Marcus yang masih selamat, karena dia memakai rompi anti peluru, bersiap untuk kembali menembak Nick dan Mike. Lalu datanglah Mercer bak pahlawan, yang langsung menembak Marcus hingga tewas. Mercer lalu segera meminta bantuan. Joy lalu memanggil Nick dan mengatakan bahwa Englander melarikan diri. Seketika itu, Nick dengan nekat melompat dari atas gedung ke matras yang sudah disiapkan petugas dan sesegera mungkin mengejar Englander. Englander yang sudah siap masuk ke mobilnya, lalu disusul Nick. Setelah berada dekat Englander, seorang polisi menodongkan pistol ke arah Nick, dan polisi itu dilumpuhkan salah seorang warga. Dan Nick menggunakan kesempatan itu untuk memukul Englander dan merebut paksa kembali berliannya. Dan Nick berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dan semua orang yang ada di sana bersorak atas keberhasilan Nick itu, dan Englander kemudian ditahan oleh kepolisian. Nick lalu terlihat menemui Mercer di kantor polisi, dan Nick mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat karena saat itu Nick sudah dibebaskan dari segala tuntutan. Nick dan Mercer lalu pergi ke sebuah bar dan disambut oleh banyak polisi dan teman-teman mereka. Nick lalu memeluk si pria valet tadi yang ternyata adalah ayahnya, yaitu Frank Cassidy. Frank Cassidy selama ini ternyata memalsukan kematiannya. Nick juga menemui Joy dan Angie dan memeluk mereka. Di saat yang bersamaan, Joy lalu secara romantis melamar Angie di depan semua orang, dan Angie menerima lamaran itu. Semua orang lalu bersorak menyelamati mereka berdua. Semua orang tampak berbahagia saat itu, dan cerita pun berakhir. Oke, segitu dulu pembahasan film Man on Ledge kali ini. Rating dari film ini adalah 6,6 di situs IMDb. Terakhir di video ini, jika kalian suka nonton video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Gue Alex dari Bioskop Mini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye.